Sekarang kita bahas kasus ya, berkasus. Coba kalau misalnya ada pertanyaan begini, bagaimana kalau di dalam ID card number atau magnetik itu ada data-data orang yang sudah meninggal, misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya mereka masih tetap lah, justru itu kita kan di Indonesia itu kalau kita meninggal itu ada akte kematian ya, jadi udah terdata bahwa dia matinya tahun berapa, di mana, dan jelas. Nah, untuk kasus misalnya ada Lego dilahir kembali melalui perincian data di dalam tubuhnya, proses data tubuhnya udah terdeteksi semua, dari datanya, dari data tubuhnya, data jiwanya, itu dia hampir mirip. Nah, orang yang memiliki ID card number otomatis itu kalau dia sudah meninggal, dia bisa tersambung dengan data Lego. Jadi yang reinkarnasi kembali tersambung. Jadi yang diperlukan bukan sebenarnya dari dia dulunya pernah menggunakan identitas. Nah, itu. Jadi kita jadi gampang ya, misalnya orang itu udah meninggal. Terus dia hidup lagi nih, reinkarnasi menjadi misalnya bayi lagi dengan silsilah orang tua yang berbeda. Nah, di situ kan dilahir kembali, tapi tetap nih ada silsilah kesamaannya gitu. Entah itu kesamaan jiwanya, kesamaan dalam data tubuhnya hampir mirip-mirip nih, walaupun kedua orang tua kandungnya yang dulu Lego itu pernah lahir itu berbeda gitu. Jadi dia masuk ke perut, intinya dia masuk ke perut yang berbeda lagi ketika dia reinkarnasi. Orang tuanya berbeda, sisa berbeda, tapi dia tetap memiliki data tubuh dan data fisiknya yang hampir mirip. Nah, itulah fungsinya ID card number elektromagnetik. Jadi bagi orang-orang yang sudah meninggal di zaman dulu, terus dia hidup lagi. Kalau bagi saya kan hidup lagi berarti dia nggak naik kelas ya, stuck nih ke bumi jatuhnya. Nah, itu berarti dia data-datanya masih ada melalui dia kesamaan dalam data tubuh fisiknya, data tubuh jiwanya disamakan nih, data tubuh fisik dan data tubuh jiwanya sama atau tidak. Jadi begitu. Nah, sekarang itu udah kita baca kasus nih ya. Jadi tetap dipakai itu walaupun orang itu sudah meninggal, maksud orang-orang yang sudah meninggal tuh tetap dipakai datanya, riwayat silsilah keluarga zaman yang dulu sampai dia mungkin bereinkarnasi kembali menjadi bayi, itu tetap dipakai. Jadi kita bisa tahu nih kalau nanti di era milenium itu kita mendeteksi apakah dulu kita Lego, dia teknologi bisa membaca. Misalnya di mesin membacanya itu, iya dulunya kamu Lego dari keluarga silsilah si A, si B, si C, gitu, si D gitu misalnya gitu ya. Jadi ketika dilahir kembali dia jadi berganti nih, lahirnya ke perut yang berbeda nih orang tuanya, ibaratnya gitu kan. Nah, itu yang disebut uh, terhubungnya relasi antara ID card yang dulu yang dia punya, kartu identitas yang dia punya, dengan ID card pada saat kelahiran dia bereinkarnasi kembali. Jadi kita memang sebagai pengguna ya, bukan kita semua, walaupun yang pencipta juga pengguna, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Jujur itu berarti kita adalah makhluk kecil di hadapan Tuhan. Jadi apapun itu yang besar dan yang punya kekuasaannya adalah Tuhan. Jadi apapun kita berada, kita harus jujur. Kita mengetahui keterbatasan kemampuan kita. Jadi orang lain ketika kita jujur bisa membetulkan dan memberikan arahan dan petunjuk yang jelas kemana arah kita mau pergi, ke arah tujuan kita. Mereka akan diperjelas dengan ID itu. Jadi di era modern itu semua dipermudah lah. Nggak di era sekarang ini serba susah. Sebab karena kita sekarang pembaruan sistem ya, karena di era sekarang itu banyak yang korupsi, orang juga nggak kebagian jatah ibaratnya. Itu kan akibat yang korupsi-korupsi itu. Jadi di sini udah mulai pembaruan sistem nih di era sekarang nih. Jadi di pembaruan melalui data, dia tidak bisa orang semena-mena mematok-matok, korupsi atau apa, kita semua berlaku adil, jujur, dan amanah.
dan itu semua adil, merata dan makmur di era milenium. Jadi semua jelas terdata, makhluk hidup juga terbagi, apa sih, makhluk hidup juga dibagi rezekinya, kita juga membantu rezeki hewan, manusia juga membantu rezeki hewan, hewan pun membantu ekosistem yang ada dalam lingkungan kita gitu. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme.